Kuntilanak, salah satu jenis hantu yang banyak ditemukan di berbagai daerah di Indonesia ini memiliki kisah tersendiri dengan kota Pontianak. Konon, pendirian ibu kota Kalimantan Barat tersebut tak lepas dari hantu yang kerap digambarkan sebagai sosok wanita berambut panjang nan mengerikan ini. Menurut buku asal-usul kota-kota di Indonesia tempo dulu, yang ditulis Zainuddin HM, hantu kuntilanak disebut selalu mengganggu Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri. Ia adalah sultan pertama kerajaan Pontianak. Alkisah, Sultan Syarif saat menyusuri Sungai Kapuas kerap diganggu kuntilanak. Ia pun melepaskan tembakan meriam untuk mengusir hantu itu sekaligus tempat jatuhnya meriam menandakan lokasi kesultanannya didirikan. Sejumlah tembakan dilepaskan dan akhirnya berhasil mengusir kuntilanak dari hutan yang kemudian menjadi tempat-tempat penting di kota Pontianak tersebut. Warga lokal sering menyebutnya dengan nama hantu Puntianak. Nama Puntianak merupakan singkatan dari perempuan mati beranak. Sosok kuntilanak digambarkan dalam bentuk wanita cantik berambut panjang. Kuntilanak senang meneror penduduk kampung untuk menuntut balas. Konon, ia juga senang menyantap bayi dan melukai wanita hamil. Cerita tentang hantu kuntilanak juga ada di berbagai daerah di Indonesia. Dikatakan bahwa sosok hantu ini suka menampakkan diri dan mengganggu. Tak hanya itu, kuntilanak juga bisa menyerupai orang yang kita kenal, seperti orang tua kita, pasangan kita, dan orang-orang terdekat. Kuntilanak konon menyukai pohon tertentu sebagai tempat bersemayam, misalnya pohon pisang, pohon bambu, dan juga pohon waru yang tumbuh condong ke samping. Sundel Bolong. Kisah Sundel Bolong adalah mitos hantu perempuan dari Indonesia yang terkenal. Ia digambarkan sebagai wanita cantik berambut panjang dan bergaun putih, dengan ciri khas lubang di punggungnya yang sering dikaitkan dengan proses melahirkan yang tragis. Sundel Bolong diyakini sebagai arwah penasaran dari wanita yang meninggal secara tidak wajar, seperti diperkosa dan kemudian melahirkan di dalam kubur. Banyak yang menyangka bahwa Sundel Bolong sama dengan kuntilanak, karena dalam mitosnya, keduanya digambarkan sama-sama berambut panjang dan mengenakan gaun putih. Hal yang membedakan antara penggambaran Sundel Bolong dengan kuntilanak, adalah punggungnya yang bolong atau berlubang. Mitos hantu Sundel Bolong juga telah menjadi mitos yang umum di Malaysia setelah dibawa oleh imigran-imigran dari Nusantara. Dalam mitos Nusantara, hantu Sundel Bolong adalah arwah penasaran dari wanita yang mati karena diperkosa dan kemudian melahirkan anaknya di dalam kubur. Sundel Bolong sering dikaitkan dengan tindakan menculik bayi, terutama yang baru lahir, dan sering mengganggu orang di tempat-tempat sepi. Menurut mitos, Sundel Bolong sangat malu dengan lubang pada punggungnya, dan selalu berusaha menutupi dengan rambut panjangnya. Hantu Sundel Bolong dikatakan sering menjelma sebagai wanita cantik yang berjalan seorang diri di jalan yang sunyi. Ada dugaan bahwa, mitos ini dahulu diciptakan dan disebarkan di Nusantara, untuk menghindarkan wanita yang berjalan sendirian saat malam hari di pedesaan dari gangguan laki-laki yang berniat jahat, terutama untuk memperkosa. Wewe Gombel. Wewe Gombel atau juga disebut Nenek Gombel, adalah sebuah cerita hantu yang populer dalam tradisi Jawa. Ia adalah hantu yang suka menculik anak-anak, tapi tidak melukainya. Konon, anak yang diculik biasanya anak-anak yang ditelantarkan dan diabaikan oleh orang tuanya. Wewe Gombel akan mengembalikan anaknya jika orang tua dan warga berkeliling dan membunyikan bunyi-bunyian dari peralatan dapur. Alkisah, Wewe Gombel adalah roh seorang perempuan yang meninggal bunuh diri lantaran dikejar warga karena membunuh suaminya. Ia tega menghabisi suaminya karena berselingkuh dengan wanita lain. Sang suami selingkuh karena istrinya itu tidak bisa memberikan keturunan. Sebelum meninggal, perempuan itu gila dan hidup menggelandang. Versi lainnya menyebut, Wewe Gombel berasal dari bukit daerah Gombel di sekitar Semarang. Di sana, konon merupakan tempat pembantaian era kolonial sehingga menjadi angker.